Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik akan terbitnya aturan buat ojol ya, ojek online. Nah, saya pilih dari CNBC Indonesia yang menayangkannya pada tanggal 30 Oktober sore ya, jam 5. Ditulis oleh seorang jurnalisnya, Emir Yanwardana. Nah, judulnya Aturan Ojol Terbaru Segera Terbit. Erlangga bocorkan isinya. Nah, berarti kalau dari berita ini sumber berita terutama dari pernyataan Menko Menteri Airlangga ya. Ini ada gambar ilustrasi ojol, kemudian beritanya begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membeberkan beberapa hal yang diatur dalam aturan baru terkait ojek online atau ojol. Menurutnya, pembahasan aturan itu masih berproses. Tadi tidak dibahas, ini maksudnya pada waktu beliau dimintai keterangan ya. Tetapi itu sedang berproses, kata Erlangga, di Komplek Istana Kepresidenan Rabu 29 Oktober. Jadi pada waktu ditanya wartawan memang pada saat di istana itu tadi tidak dibahas, tapi proses ini masih berlangsung dalam konteks aturan buat ojol ini. Nah, Erlangga mengatakan ada beberapa hal yang nantinya masuk dalam aturan itu. Antara lain terkait fasilitas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, juga ada beberapa hal teknis lainnya. Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM, nanti ada hal teknis, kata Erlangga. Lebih lanjut, menurut Erlangga, tidak ada pembahasan batas tarif yang akan diatur dalam aturan itu. Ya, begitu juga dengan status kerja para mitra pengendara. Saya kasih komentar sedikit ya, ini jadi masih kita belum bisa ini tahu substansinya ya, karena ada dua hal yang nampaknya menjadi tuntutan para ojol dan juga perhatian banyak pihak. Itu pertama adalah status. Dia statusnya pekerja atau non-pekerja. Non-pekerja dalam konteks ini yang banyak beredar pendapat dari Kementerian UMKM dan didukung oleh banyak pihak, yaitu statusnya adalah mitra UMKM. Nah, kalau dia pekerja tentu terikat dengan berbagai aturan undang-undang ketenaga kerjaan ya. Nah, karena itu ketika ini ada soal fasilitas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan macam-macam itu, kalau dalam status dia sebagai pekerja, apalagi karena si aplikator ini termasuk perusahaan besar, korporasi, ya berarti kan itu biasanya dibayar oleh pemberi kerja, kan gitu. Terlepas ada dampak pada pemotongan sekian, kan, tapi secara kewajiban itu adalah kewajiban pemberi kerja. Nah, kalau dia statusnya UMKM misalnya, apakah kewajiban-kewajiban itu akan dibayarkan oleh mitranya dalam ini aplikator atau dibayar sendiri oleh si ojolnya, atau seperti sekarang ini mungkin ada sebagian ojol yang memperoleh dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ini soal konsistensi dalam mengatur ini juga nampaknya merupakan bagian yang perlu dipastikan di aturan baru nanti. Itu satu. Yang kedua, yang jadi perhatian adalah selama ini adalah soal tarif ya. Artinya dalam konteks terutama dua hal. Batas tarif untuk aplikator menerapkan dan bagian dari ojol ya, berapa persen dia dapat. Nah, perdebatannya juga, perbincangannya juga panjang. Kalau dari pihak aplikator selama ini adalah porsi dari si ojol itu adalah porsi dari tarif itu dikali kilometer yang dia jalani, yaitu. Sementara dari pihak ojol melihatnya potongan ini meluas dari banyak hal, tidak hanya dari tarif itu, sehingga real yang mereka rasakan misal itu adalah lebih besar dari saat ini kan 20% aturannya, tuntutannya ke arah 10%. Jadi ini dari bocoran Pak Menteri yang diberitakan oleh CNBC ini belum ada sebenarnya ya. Saya baca lagi. Sebelumnya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan draft aturan ojek online saat ini masih dikaji lebih lanjut. Ini kita masih harus terus mencermati dan mengawasi ya, terutama kawan-kawan ojol dan para pemerhati ojol ini. Namun dalam prosesnya pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator. Ini statement ini menurut saya normatif dan bagus ya, karena sebelumnya saya juga pernah ke Kompas di sini. Kesannya waktu mungkin karena terburu-buru saya waktu Presiden mengatakan harus berkomunikasi dengan perusahaan aplikator, ini nampaknya didetailkan oleh Menteri Negara termasuk juga dengan pengemudi. Wajar ya, Presiden kan biasanya ngomongnya bersifat umum. Tapi ini penting ya, bahwa jangan sampai aturan itu hanya mengakomodasi aplikator gitu, tapi harus mengakomodasi pendapat pengemudi, meskipun pendapat para pengemudi juga bermacam-macam. Dan yang penting juga riset ya, kajian-kajian dari lembaga di luar pemerintah, mau lembaga think tank, mau itu NGO, mau mungkin ada perguruan tinggi yang sudah mulai melakukan, itu dipertimbangkan sebagai masukan untuk penyusunan ini ya. Jadi peraturan mestinya bukan hanya soal kompromi antar stakeholder, tetapi juga menghitung kemungkinan ke depan perkembangan industri ini, perkembangan perekonomian. Karena waktu di kanal saya ini pernah mendatangkan beberapa kali pakar, jangan melihat persoalan ini hanya driver pis melawan aplikator ya, tapi melihatnya harus lebih luas. Mana tren perkembangan ekonomi, bagaimana tren konsumsi, bagaimana tren transaksi. Jadi harus dilihat itu juga, jadi harus mengantisipasi, bahkan kalau perlu mendorong aktivitas ekonomi yang akan berprospek baik di depan. Nah ini saya kira itu yang kita selalu khawatiri dalam penyusunan aturan main untuk industri atau subindustri atau untuk kejadian tertentu itu, tanda petik ya jadi politik banget, hanya menimbang mereka yang sedang berbeda pendapat, berbeda kepentingan. Yang kepentingan perekonomian dan rakyat keseluruhannya kan sulit terwakili. Di sini kan tadi aplikator, ojol, bagaimana dengan pengguna? Dan yang penting lagi bagaimana dengan kepentingan perekonomian ke depan. Nah ini dikutip dari Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara, ini mungkin masih maksudnya ya, salah ketik ini, masih masalah yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak, atau masih ini ya, masa yang perlu dikomunikasikan. Jadi ini kalau nggak masih, masalah yang masih dikomunikasikan ya. Kami cari jalan keluar terbaik, kata Prasetyo. Lebih lanjut, Prasetyo juga menjelaskan dari aturan itu akan membahas terkait perlindungan serta peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi. Nah, sejalan dengan pernyataan Erlangga ya. Jadi betul ini bahwa memang fokus yang sekarang mendesak dipastikan itu adalah keamanan, kesejahteraan, keadilan buat pengemudi. Tetapi di sisi lain juga kan tidak mungkin juga jika kemudian aturan-aturan itu membuat industri ini merosot sehingga perusahaan-perusahaan menjadi keluar dari industri atau layanannya menjadi buruk, kan itu juga perlu diperhitungkan. Karena itu kita masih menunggu, tetapi saya tidak pernah bosan membacakan topik ini karena sebenarnya topik ini betul-betul sangat urgent ya di Indonesia. Berbagai laporan mengatakan sudah sekitar 6 juta orang yang menjadi ojol, terlepas dia full time atau hanya paruh waktu. Kemudian juga UMKM yang memanfaatkan ojol sebagai penyedia barang, itu juga sudah mencapai angka juta ya. Dan jangan lupa user itu pasti sudah puluhan, bahkan mungkin sudah menembus lebih dari 100 juta. Dan kanal ini juga pernah podcast dengan pakar yang mengatakan ini sudah jadi gaya hidup ya. Jadi orang sudah mulai tidak bisa membayangkan tanpa ada aplikasi ojol ya, baik itu untuk keperluan transportasi, keperluan untuk membeli barang. Ingat, ojol di sini juga termasuk yang membeli barang melewati sebuah aplikasi ya, itu kan juga yang ngantarnya kan adalah dari pihak ojol ya kan, itu kan ada linkage-nya, ada jaringannya. Dan begitu pula dengan kebiasaan orang untuk mungkin melakukan makanan minuman, konsumsi makan minum yang sudah
tidak lagi mengandalkan masak-masak di rumah, tapi sudah mulai mengandalkan ojol, apalagi di perkantoran. Karena itu menurut saya soal peraturan terkait ojol ini harus menjadi perhatian kita semua, dan kanal ini mudah-mudahan menjadi salah satu sarana untuk memberikan informasi sejauh mana perkembangannya. Mudah-mudahan yang diputuskan terbaik buat seluruh pihak dan juga menjadi bagian dari perencanaan terhadap masa depan perekonomian Indonesia.